Ayo berani laporkan seperti yang kita lihat tadi. Dia itu membongkar, mau nge-up, mempublish masalah-masalah yang berkaitan tentang militer, kepolisian, borok-boroknya, baik dari yang pangkat rendah, nggak pandang bulu, dah mau anak jenderal, mau apa, mau cucu jenderal. Ya, tapi ya itulah. Mereka ini seperti katanya Ayo berani laporkan tadi ya. Kalau mau jadi bajingan jangan berlindung dari seragam, dari matra gitu. Iya. Dan di sini yang paling keren adalah keren. Ayo berani laporkan ini keren. Seorang seperti Deddy Corbuzier, Letnan Kolonel tituler yang ditugaskan mungkin ya katanya itu ditugaskan untuk menaikkan citra angkatan darat di media sosial, ngeblokir akun ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya ada salah satu akun Instagram ya, nggak terlalu besar juga nih akun ya, namanya Ayo Berani Laporkan. Kebetulan gue kenal sama adminnya ini ya, followernya aja baru 2.900 ya. Nah di akun ini tuh banyak membongkar tentang bagaimana perilaku oknum-oknum, baik itu oknum TNI maupun polisi begitu ya. Gua kenapa berani gua angkat karena gue kenal adminnya dan gue udah pernah ketemu, dan dia apa ya, sesuai dengan data dan fakta. Kenapa kali ini gua angkat ini? Karena ada luar biasa ini, sekelas Deddy Corbuzier itu sampai di tag begitu tuh ya, itu ada postingannya. Ini gue bacain ya, di situ tulisannya kecil sih. Tantangan untuk si podcaster yang katanya paling smart se-Indonesia. Wah iya deh, smart people lah ya kan. Yang sekarang jadi duta Komcat dengan pangkat letkol tituler, dengan salah satu tugas membuat citra TNI lebih baik di mata publik lewat media sosial. Oh udah nyala, sampai tadi gue kira mati rokok gue. Uang terus ya. Jadi dia ngetek Deddy Corbuzier nih. Tapi dia nggak bisa ngetek Deddy Corbuzier karena diblokir guys. Tapi nanti lucu nih, bentar dulu baca dulu. Undang kita podcast untuk menyampaikan apa yang tidak beres di TNI, khususnya di Angkatan Darat, bersama dengan aktivis media sosial. Gue di tag di situ. Sebenarnya gue nggak perlu lah diundang, jadi ntar gue dikira pansos, enggak lah. Cuman ini harus gue angkat ya. Dan andai kata harus ketemu ngomong, ayo lah. Iya jadilah. Iya bongkar kebenaran gitu. Iya kan? Uang transport kita bayar sendiri, nggak perlu fee. Keuntungan adsense dan sponsor di video YouTube ini silakan berikan kepada anak yatim piatu ya. Dia sampai begitu. Jadi
Kita nggak mikirin transport, nggak mikirin apa. Yang penting bongkar gitu. Ya. Catatan, video podcast full tanpa edit, tanpa settingan. Jika kita salah data terkait dengan apa yang kita sampaikan dan kita publish, silahkan penjarakan kami. Berani dia nih. Ya kan? Jadi memang ini orang, gua kenal sama adminnya, dan dia memang by data and fakta, guys. Ya, kita tunjukkan siapa yang biasa pakai topeng pencitraan dan siapa yang pakai topeng kebenaran. Kita hadir menampilkan wajah tanpa topeng. Silakan capture konten ini. Di sini di tag Ditkumat, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Militer Udara, Puspen TNI, TNI TV, Info Komando official. Ya. Kenapa sih dia sampai nge-tag Dedi ini kan? Gitu itu pertanyaan ya kan. Karena akun sekecil ini cukup membuat panas, guys. Serius, nanti kita cek akunnya. Kita stalking akunnya ya, guys. Sekelas Deddy Corbuzier itu sampai ngeblokir loh. Nih. Dia nyari tuh. Jadi ada netizen yang kepo, mana mungkin seorang Deddy Corbuzier yang sudah dilantik jadi letnan kolonel tituler mesti ngeblokir akun kita. Nah, mari kita tunjukkan faktanya. Duta Komchat lo ini, guys. Kira-kira kenapa ya seorang duta Komchat centang biru dengan subscriber jutaan mesti takut dengan akun receh? Gua nyebutnya. Iya, lu kalau nggak percaya kita ke Instagram deh. Iya, kenapa Deddy Corbuzier takut sama ini ya? Undang Den. Nggak usah gue Den, ntar gue dibilang pansos. Gue ngawal dia aja. Nggak usah, ntar gue dibilang pansos. Males gue pansos sama lu. Ya, langsung aja dah. Kita ke Instagramnya ini. Ayo berani laporkan. Oke, kita udah di Instagramnya, akunnya Ayo Berani .laporkan ya. No, followernya cuma 2.900. Ya kan? Nih, postingan-postingannya nih begini nih, contoh. Merasa dipermalukan di publik atas penipuan mantan komandan John Zikon 14 Romawi, garis miring SMS, jajaran petinggi TNI AD perintahkan POM dan Pusintelat cari siapa yang infokan di medsos kita. Ayo berani laporkan. Heran deh, sampai segininya loh Om Aldo aja pengen nutupin kasus lama ini supaya nggak di follow up di medsos. Bertahun-tahun rapi, tidak terendus oleh media pers. Akhirnya jebol juga info ini. Dan berani kami buka di publik. Puluhan korban, kisaran 60-an anggota TNI kali 300 juta. Rp 18 miliar rupiah. Ini angka minimalnya. Uniknya, komandan bisa dipindahkan jadi dandim di suatu daerah dengan meninggalkan kasus ini sebelum akhirnya dipecat karena kasus korupsi di daerah lain. Waduh. Nah ini akun ini membongkar tentang Angkatan Darat. Ini salah satunya yang dibongkar tentang Angkatan Darat nih. Amazing, luar biasa. Sebenarnya kita tidak perlu tahu siapa yang infokan ke kami. Sampai harus perintahkan POM dan Satuan Pos Intelat untuk memanggil satu persatu seluruh anggota batalion tersebut. Ayo. TNI AD hanya perlu serius untuk membersihkan sampah yang memang harus dibersihkan. Tidak peduli pangkat, jabatan, dan background keluarganya. Itu kalau mau benar-benar serius tanpa pilih siapapun yang terlibat. Toh dibuka atau tidak, uang puluhan miliar ini juga belum tentu bisa balik. Hanya menyisakan duka bagi anggotanya yang dibungkam atas nama perintah untuk tidak membuka kesalahan komandannya. Nah, miris. Seharusnya TNI AD berterima kasih kepada orang atau pihak yang mau membuka kasus ini. Agar lembaga ini benar-benar bisa dipercaya oleh publik. Bukan malah menutupi, mengancam, atau mengintimidasi siapapun yang mau angkat berita ini. Kalau kita ancaman, intimidasi, makian adalah suguhan makanan sehari-hari yang kebetulan tidak pernah kita telan. Mau berbenah dan jujur kan? Nah, ini di tag. Dudung Abdurrahman di tag, TNI Angkatan Darat di tag, TNI Angkatan Laut di tag, Militer Udara di tag, Puspen TNI di tag. Info Mabes TNI di tag nih. Semua. Dan di sini gue komentar. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya. Ini postingan-postingannya dia nih. Postingan yang bagus gitu. Membongkar nih. Nah di sini ada foto Muldoko nih. Nih. Kita lihat dulu deh. Nah. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Jam 14.00 di Bandung. Ya WIB di Bandung. Telah tertangkap tangan dan diamankan oleh anggota
dari Satuan Intelijen yang tidak kami sebutkan, seorang buronan negara, DPO Posen Telat, DPO POM TNI AD, Letda CBA M Faisal Wibowo, Akmil 2020. Pecatan TNI 8 Maret 2023, cucu dari Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Ditek Pak Muldokonya, yang juga pernah menjadi taruna dan perwira kesayangan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Terlapor kasus penipuan, penggelapan dan sebagainya selanjutnya diserahkan di Pomdam Jaya untuk ditindaklanjuti dan diamankan. Harapannya agar tidak terjadi seperti yang sebelumnya di mana DPO ini selalu bisa lolos ketika tertangkap oleh POM TNI AD. Sekaligus pengawasan khusus dari Mabes TNI terhadap DPO yang dianggap berbahaya ini. Dan kepada masyarakat sipil, KBT maupun anggota TNI yang pernah menjadi korban apabila kejadian perkara sebelum tanggal 8 Maret 2023, silahkan buat pelaporan di POM terdekat. Nah itu yang ini udah ketangkap Faisal, alhamdulillah ya. Ini yang gue tahu dia sama salah satu teman gue, si Faisal ini pernah gue podcast juga, dia ini menggelapkan mobil. Ya. Dan apabila kejadian perkara setelah 8 Maret 2023 bisa lapor ke kepolisian agar kerugian korban bisa dipertanggungjawabkan oleh terlapor Letda CBA M Faisal Wibowo. Tidak peduli dia keluarga jenderal, tidak peduli dia kesayangan Jenderal Bintang 4. Kalau mau jadi bajingan jangan berlindung di balik matra kesatuan. Benar. Ya kan? Ini akun receh tapi berani gitu. Benar dia. Nah tuh Faisal no. Nah, nih Faisal resmi dipecat, pemberhentian dengan tidak hormat. Keputusan Pengadilan Militer 2023 peradilan in absentia. Letda CBA M Faisal Wibowo status DPO. Ya, ada semua. Nah, ini tadi ya yang tadi gua baca tentang Deddy Corbuzier. No. Ya kan? Itu tadi, bener kan? Jadi iya, sampai Deddy Corbuzier. Ya Deddy Corbuzier ini kan ya. Letnan Kolonel tituler ya. Nih. Nah, duta bullshit katanya orang-orang. Katanya open minded, ternyata hanya manis depan layar. No, Dad. Rata-rata jadi OTK bang. Dengan jadi OTK mereka banyak berkelit. Itu saja kemampuannya, apalagi hanya let call gratis, organik aja kocar kacir. Nah, inilah yang namanya sinetron. Ada udang di balik bakwan, Min. Nah, kan anak angkat yang itu. Dad, gimana Dad nih Dad? Bangkai mau dipendam sedalam apapun bakal tercium juga kok baunya. Malu kali. Dia tiba-tiba jadi ayam sayur Mas Hari. Tuh. Corbuzier itu BLUG. Bluk. Apaan Bluk? Ayo Duta Komcat. Berani tidak? Kalau nggak berani mending kata masternya dihilangkan. Jadi ya. Aduh. Wow, ditunggu klarifikasinya Om Ded. Ayo dong, biasanya di podcast berani buka-bukaan. Masa sama akun ini nggak berani? Ya ngamin. Lah makanya sama akun receh masa begini. Nah itu, Master Corbuzier. Di tag. Mosok yang bener. Sisi, Master Corbuzier. Ded, gimana Ded? Nah ini ada fotonya Dedi masuk juga di mari. Nih, keadilan belum tercapai. Kita kawal terus, kawal David. Ini kisah yang terjadi lebih yang dari kita bayangkan. Nah, lihat apa yang katanya Ayu berani laporkan. Tanpa mengurangi urgensitas kasus Mario Dandi yang tengah menjalani persidangan, tampak seorang letnan kolonel tituler berdagu kotak dan panjang berusaha menjadi pahlawan dengan mengatakan terus mengawal. Sementara si letkol yang ditugaskan untuk menaikkan citra instansi TNI di publik ini bingung melihat postingan di Ayu berani laporkan. Justru menampilkan kebobrokan oknum tentara mulai dari pangkat terendah sampai yang jenderal bintang 4. Saking bingungnya akun kita diblokir sehingga letkol tituler tidak lagi memantau atau tak bisa lagi ditandai akun kami. Pokoknya sebisa mungkin bobroknya oknum aparat TNI apalagi petinggi TNI AD jangan sampai ada yang mempublish. Jadi jangan harap ketika ada masalah dengan oknum aparat kalian mendapatkan solusi dari letkol berdagu panjang dan kotak ini. Aduh, Dad lu digituin. Nah, ayolah. Dad, masa iya sih Deddy Corbuzier takut. Aduh, maju terus pantang mundur, jangan kayak tetangga sebelah yang halamannya sangat bersih dan rapi sampai-sampai tak terlihat sampah sedikit pun. Nah, kami bangga dengan akun ini. Semua kebobrokan di-up nggak berat sebelah. Semoga kebobrokan instansi pemerintah lain juga di-up. Lanjutkan perjuanganmu. Iyalah di-up lah.
Tuh dagu beneran segede itu? Ya coba cek sendiri ya. Ini khusus TNI Polri aja Min, yang lain kagak. Wow semuanya nih. Cuman lagi banyak yang masuk itu. Kalau sipil kurang laku beritanya ya Min. Aduh. Bukan persoalan laku atau tidak laku. Ada yang berani nggak buka, Bu. Ada yang berani nggak buka boroknya pejabat militer. Nah itu. Bukan masalah laku nggak laku. Berani kagak lu? Pakai tagar aja Min. Udahlah. Ya, jadi ini postingan-postingannya membongkar. No. Oknum-oknumnya banyak di sini. Ya, Teddy Minahasa kena, ya kan? Ini berita-beritanya nih. Nih. Ya kan? Dah. Gitu aja komentarnya kita lihat. Sekarang kita simpulkan ya, guys. Nah, jadi begitu, guys. Ya. Intinya di kalian yang mau punya akun IG dan mau follow Ayo Berani Laporkan ini, gas deh ya, ada tuh. Dan gua kenal sama adminnya, gua kenal, gua tahu, gua pernah ketemu. Ya, sukses Ayo Berani Laporkan. Dan di sini ya, Ayo Berani Laporkan seperti yang kita lihat tadi. Dia itu membongkar, mau nge-up, mempublish masalah-masalah yang berkaitan tentang militer, kepolisian, borok-boroknya, baik dari yang pangkat rendah, nggak pandang bulu, dah mau anak jenderal, mau apa, mau cucu jenderal, ya. Tapi ya itulah, mereka ini seperti katanya Ayo Berani Laporkan tadi ya, kalau mau jadi bajingan jangan berlindung dari seragam, dari matra gitu. Iya. Dan di sini yang paling keren adalah keren. Ayo Berani Laporkan ini keren. Seorang seperti Deddy Corbuzier, Letnan Kolonel tituler yang ditugaskan mungkin ya katanya itu ditugaskan untuk menaikkan citra angkatan darat di media sosial, ngeblokir akun ini dan sampai ditantang, ayo buka-bukaan, nggak usah dibayar gua nggak apa-apa, tapi buka-bukaan. Lu tuh followernya subscribernya jutaan, followernya jutaan, masa takut? Iya kan lu master, iya dong, master lah, master. Nama lu ada masternya gitu. Masa iya master bertindaknya kayak orang yang jiper. Dah gitu aja guys. Langsung di share ini guys. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan iya tuh apa berbadan tegap berdagu panjang katanya tadi deh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.